Halo pendengar setia Kristal semuanya, kembali lagi di Kristal Talking. Dengan ini, aku Yunita Dia Angga ini sebagai host podcast kali ini. Tapi di episode kali ini aku nggak sendirian nih. Pada kesempatan kali ini, aku dibersamai oleh salah satu pembicara yang keren serta aktif loh, yaitu Kak Regina Amanda Famareta. Beliau merupakan Kepala Departemen dari Presma Kristal 2023 dan beliau sedang menempuh pendidikannya di Universitas Negeri Yogyakarta pada prodi D4 Akuntansi angkatan 2021. Nah, kita say hi dulu kali ya sama Kak Regina. Halo Kak Regina, Halo, halo semuanya. kasih. Jadi begini Kak, pasti masih banyak nih teman-teman yang bingung atau malah ada yang belum tahu nih Kak tentang apa sih P2MD itu. Jadi boleh dong Kak sharing-sharing terus kalian spill-spill apa itu P2MD dan apa aja sih kegiatan yang dilakuin di P2MD tersebut? Oke, nah P2MD ini adalah sebuah program ya di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, program pemberdayaan masyarakat desa ini itu hanya diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti UKM atau badan eksekutif atau hima kayak gitu. Nah, untuk P2MD ini singkatannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, kalau misalkan untuk S1 itu sama aja kayak PK, PPK Ormawa kayak gitu. Jadi kayak pemberdayaan masyarakat desa. Nah, program apa P2MD ini jadi kita itu kayak mengajukan sebuah program ya, mengajukan sebuah program dari sebuah desa di mana desa tersebut itu sebenarnya memiliki potensi gitu kan, tapi SDM dalam desanya itu belum ada yang mengembangkan. Nah, kita sebagai mahasiswa ya karena agent of change gitu, jadi kita mempunyai peran untuk mengembangkan potensi dari desa tersebut kayak gitu. Nah, biasanya program P2MD ini dimulai dari bulan Maret. Bulan Maret tuh kayak seleksi proposal dan lain-lain kayak gitu. Terus nanti setelah seleksi proposal selang 2 bulan Mei nanti mereka pengumuman. Habis itu pelaksanaannya itu sekitar 4 sampai 5 bulan. Jadi dari bulan Juni sampai bulan November kayak gitu. Itu nanti terakhir kita pelaksanaan P2MD. Habis itu nanti Desember kita baru pelaporan akhir kayak gitu. Nah, P2MD ini juga diikuti oleh seluruh itu ya eh, s- seluruh universitas negeri yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi semua proposal yang melewati seleksi internal terdahulu ya teman-teman kalau misalkan mau ikut P2MD ataupun PKK Ormawa itu juga kita harus ada seleksi internal dari UN-nya sendiri. Kalau misalkan dari Ormawa itu ngajuin dan juga ternyata proposalnya itu dan juga program yang ditawarkan itu bagus ya dan juga berpotensi untuk diloloskan dalam seleksi eksternal gitu, jadi mereka bisa lolos kayak gitu. Nah, terus untuk P2MD ini juga ada beberapa misi sih teman-teman. Jadi, di mana tujuannya itu untuk mengembangkan potensi dari desa tersebut, tapi juga mengiringi potensi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Kayak gitu sih secara garis besarnya P2MD itu. Wah, keren banget sih Kak. Terus nih Kak ya, aku tuh dengar-dengar nih, kalau Kak Regina ini menjadi ketua di P2MD. Kalau boleh tahu gimana sih Kak ceritanya kok bisa sampai jadi ketua di P2MD ini? Oke, sebenarnya aku juga nggak tahu ya kok tiba-tiba aku ditunjuk jadi ketua gitu pas awal-awal. Soalnya kan dulu tuh awalnya yang P, PK Ormawa itu kan dari S1 gitu kan. Nah, itu nunjuknya si Dava dan aku kira yang P2MD itu nggak bakal diluncurin gitu. Maksudnya kita nggak bakal ikut kristal gitu kan. Dan ternyata Bapak Eka pembina kita ya, bukan pembina kristal itu nunjuk kalau misalkan diharuskan ada pengiriman proposal di P2MD ini gitu. Nah, awalnya itu kan
Karena P2MD ini kan harus itu ya, harus 2 angkatan ya, semisal nih, angkatan 2020 sama 2021 atau enggak 2021 sama 22 atau enggak 21 sama 23 kayak gitu. Nah, ada 2, salah 2 dari UKM Kristal, ada Mbak Wiwin sama Mbak, Nisa ya gitu. Nah, mau, ditunjuk jadi ketua gitu, karena kan mereka yang lebih tua gitu dan juga mereka yang lebih berpengalaman gitu. Nah, ternyata Mbak Wiwin sama Mbak Nisa itu di semester itu, lagi sibuk-sibuknya magang gitu. Terus juga, teman-teman yang lain dari mulai Yesi, Yogi, dan lain-lain itu udah punya kesibukan masing-masing gitu. Nah, akhirnya Pak Eka menunjuk aku sebagai ketua kayak gitu. Sebenarnya juga nggak expect sih bisa jadi ketua, karena aku juga sendiri itu, meragukan gitu, apa namanya, karena takut ya P2MD itu kan nggak hanya sekali, 2 kali pelaksanaan, tapi kan itu malah berbulan-bulan ya, di mana kayak dari bulan, Maret sampai Desember gitu, dari awal tahun sampai akhir tahun kayak gitu. Jadi aku, sebenarnya awal tuh takut, bener-bener takut nggak bisa ngelaksanain, tapi alhasil dari teman-teman, support dari teman-teman juga gitu kan, eee, apa namanya, ternyata alhamdulillah sampai sini aku bisa, memimpin teman-teman untuk, ngejalanin program satu persatu gitu yang aku canangin sama teman-teman di Desa Gayam Harjo, kayak gitu sih. Oh, oke. Keren banget nih kita dengar-dengar dari ceritanya Kak Regina gimana beliau bisa sampai jadi ketua. Gak expect ya, Kak? Sumpah bener-bener nggak expect gitu loh. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, tips bisa lolos P2MD atau bolehlah spill-spill gimana caranya biar bisa lolos P2MD ini? Siapa tahu kan yang dengerin Krista kali ini tuh bisa termotivasi gitu untuk mau mengikuti program P2MD tersebut, termasuk aku dan teman-teman mungkin ya. Boleh nih Kak di spill-spill. Oke oke. Nah, untuk sebenarnya bukan, tips lolos sih, kayak yang aku koreksi aja mulai dari, pertama kali aku ikut submit proposal dan lain-lain. Nah, yang pertama itu, kalian harus tahu nih, di desa itu cara memilih desa sih teman-teman yang pertama, di mana desa itu tuh udah masih berkembang atau udah maju kayak gitu. Aku saranin, memilih sebuah desa yang, masih belum berkembang gitu. Jadi mereka masih benar-benar tertinggal gitu atau bisa disebut sebagai desa tertinggal. Nah, kalau aku dulu nyarinya di IDX di heeh, IDX desa gitu. Terus di suatu webs gitu Kak, web, desa kayak gitu kan. Dan ternyata salah satunya itu ada di Desa Gaya Maharja, yang di mana mereka mempunyai sebuah, potensi ya, sebuah potensi yang belum dikembangin gitu. Nah, jadi kalian memilih desa yang di mana mereka punya potensi nih, wah ini desanya punya potensi dan juga punya sumber daya manusia yang, bener-bener, kualitasnya, bagus gitu kan. Nah, kalian ya udah kembangin aja. Nah, habis itu kalian, bagian program nih, program kalian harus jelas. Kalian sudah menemukan sebuah masalah. Nah, solusi apa yang kalian tawarkan untuk desa itu, gitu. Kalau semisalkan solusi dari kalian itu kreatif, terus inovatif, dan juga belum ada, dilaksanain, di program-program sebelumnya, itu boleh banget kalian canangkan. Contoh, eee, sebuah, program itu jangan hanya satu ya teman-teman, kalau bisa 3 atau sampai 4 atau sampai 5 kayak gitu, karena itu yang menunjang kalian untuk lolos P2MD. Karena kalau misalkan hanya satu, tapi satunya itu dalam artian, oh ini program kalian itu kalian aja nggak ngelaksanain, tapi mereka bisa ngelaksanain gitu. Jadi, pilihlah kalau misalkan kalian hanya ngerencanain satu program, tapi itu hanya kalian yang bisa buat, melaksanakan program itu, ya udah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan program tersebut hanya secara maksud itu, eee, program ini bisa jalan kalau misalkan, tanpa bantu kalian pun ini juga bisa jalan kayak gitu. Jadi, pilihlah sebuah program yang jelas dan bisa kalian laksanakan kayak gitu ya, di mana itu, sumbernya atau keahliannya itu dari diri kalian sendiri kayak gitu. Terus habis itu,
Yang kedua kan kita, pasti dikasih sebuah anggaran ya teman-teman, di mana kita bisa manfaatin anggaran itu secara benar, kayak gitu. Jadi, mau kamu kasih apa dalam desa itu gitu, program apa yang kalian canangkan dan berapa pengeluarannya gitu, karena kan pasti ada batasan. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya kayak kalian itu bisa nggak sih manfaatkan uang yang maksudnya anggaran yang dikasih sama Dikti, kalian bisa ngolahnya di bagian mana aja gitu, dan mana program unggulan kalian, kayak gitu. Jadi, setiap program itu pasti nanti bakal ada unggulan ya teman-teman, mana yang menjadi gong kalian sebagai P2MD ini atau, pemberdayaan desa ini, gitu. Habis itu yang kedua, setelah kita menyusun program ya dan juga menyusun anggaran, nah penulisan, penulisan penulisan proposal gitu. Kita juga nggak hanya mencanangkan sebuah program ya, tapi kita juga belajar untuk, bagaimana cara kepenulisan yang baik, eee, kan pasti kita ada pedomannya. Nah, kita harus nurutin pedoman itu, kayak misal, ada CPL, ada Eee, apa namanya, kayak nanti kuesioner dan lain-lain kayak gitu. Jadi jangan lupa buat dipatuhin di sistematika proposal. Nah, setelah kalian apa, udah nih nulis dan lain-lain, kalian jangan lupa perhatiin juga, yang aku bilangin kelompok tadi. Jadi kalian harus memilih sebuah tim yang benar-benar kalian, bisa komitmen, bisa kalian ajak kerjasama, bisa kalian ajak untuk berdiskusi. Nah, kayak gitu. Karena sebelumnya ditawarin dulu kalau misalkan, komitmen enggak, kalau misalkan nggak komitmen, ya udah kita mencari aja yang lain gitu. Oh ya, dan satu itu ya teman-teman buat, note kalian, di mana kalian P2MD ini harus selaras sama prodi kalian gitu. Semisal nih kalian rencanain sebuah program kalau dari Kak Regina sendiri ya, itu kan ada 5 program yang Kakak canangi. Nah, 5 program ini namanya Pancagama Estungkara gitu. Nah, yang program pertama itu Sri Asih. Sri Asih itu tentang pengelolaan gadung, gimana caranya kita mengelola sebuah gadung. Kan potensi desa di Gayam Harjo itu kan gadungnya melimpah ya teman-teman. Jadi mereka nggak bisa manfaatin gadungnya itu. Nah, tapi, maka dari itu kita ngasih solusinya adalah, kita memanfaatkan gadung itu menjadi sebuah keripik yang nanti akan bernilai jual tinggi gitu kan. Kalau misalkan kita hanya, menjual sebuah buah gadung, itu kan pasti harganya kan di under rata-rata ya teman-teman. Kalau misalkan kita olah, kita jadiin nanti beraneka varian rasa, kalau kemarin tuh Kak Regina ada matcha, ada, balado, barbecue, terus ada coklat dan juga ada vanila. Nah, kayak gitu, pasti bisa bernilai tinggi. Nah, ada si asih yang pertama tadi, yang kedua ekoenzim, di mana kan pasti kita gadung kan pasti mengeluarkan limbah ya teman-teman, ada kulitnya. Nah, kulit dari limbah gadungnya ini kita olahlah di program ekoenzim, kayak gitu. Jadi kita membuat sebuah ekoenzim di mana ekoenzim ini nanti, bentuknya kayak itu pestisida. Jadi atau bisa dibikin juga pupuk juga kayak gitu. Jadi sebuah pupuk cairan ya, bisa buat pestisida, bisa buat, eee, apa namanya, buat, pembasmi hama dan lain-lain. Nah, habis itu yang ketiga ada inabaswara. Tadi kan di Sri Asih kita udah goreng ya teman-teman, udah goreng menghasilkan sebuah produk nih. Sebuah produk yaitu keripik gadung dengan beraneka varian rasa gitu. Nah di inabaswara ini nanti kita bakal diajarin kayak bagaimana sih cara memasarkan produk yang baik dan benar. Kita kan pasti di sini di era digital ya teman-teman. Pasti di era digital kita beriringan dengan teknologi gitu. Jadi memasarkan produk di Shopee, terus di marketplace lain kayak gitu. Terus kita juga, mengembangkan website. Kak Regina juga di sini ada website dari, UMKM di Gayam Harjo gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat itu bisa banget buka website yang, ada di IG-nya, P2MD_Gayam Harjo kayak gitu. Bisa dilihat aja di situ ada website, di situ juga ada produk-produk yang udah kami hasilkan kayak gitu. Terus habis itu setelah adanya apa namanya, pemasaran produk yang jelas ya dan baik, kita ada sebuah program namanya Ardana Gautama. Nah, Ardana Gautama ini kita itu kayak kan pasti orang jual, kita pasti dapat pemasukan ya, dapat pemasukan, kita ngeluarin uang lagi untuk modal dan lain-lain. Nah, kita mengajarkan sebuah, pencatatan keuangan ya, UMKM terutama untuk masyarakat desa. Jadi masyarakat desa itu nggak hanya menerima sebuah apa
digital marketing, cuman ngolah doang, tapi mereka juga mengolah sebuah keuangan gitu. Jadi mereka ada siklus ekonominya di situ, kayak gitu. Jadi mulai dari mulai dari pembuatan, terus habis itu diolah menjadi, produk, habis itu memasuki, pemasaran produk dan juga digital marketing, terus kita juga masuk ke pencatatan keuangan gitu. Nah, setelah itu, gongnya dari, P2MD-nya Kak Regina, itu nanti ada kayak bagaimana kita bisa menjadi, program tersebut berkelanjutan walaupun kami tinggal, kayak gitu. Jadi nanti kita bakal sharing-sharing juga talkshow bersama, penduduk setempat gitu kan. Mungkin kendalanya dari mulai awal program sampai sekarang, terus juga, ngasihlah wawasan ke mereka kalau misalkan program ini tuh, dapat, memajukan desa tersebut, kayak gitu. Habis itu, setelah itu, kalian juga pasti ya teman-teman kalau misalkan udah lolos proposal nih, udah kalian ajuin beberapa program tadi, nah kalian itu juga jangan lupa untuk memperhatikan presentasi kalian gitu, karena itu yang dinilai, di mana kalian harus memastikan ke, juri kalau program yang kalian canangkan ini benar-benar berpotensi, benar-benar menghasilkan sebuah desa yang, eee sebuah desa yang berpotensi unggul gitu. Itu sih kalau tips and tricks dari Kak Regina sendiri. Wah, keren-keren banget nih Kak program-programnya. Kayaknya pertanyaannya udah nih Kak, sampai sini aja. Mungkin ada patah dua patah untuk Kak Regina nih menyampaikan pesan atau motivasi lah ke teman-teman Kristal yang dengerin podcast kali ini. Oke, closing statement dari aku ya teman-teman. Intinya, teman-teman jangan lupa akan, tempat lahir kalian gitu, tempat yang, sejak kecil kalian, yang kalian tumbuh kembang di sana, kalian jangan lupa untuk jalan pulangnya kalian sendiri gitu, karena itu yang mendukung kalian sampai detik ini gitu. Terus, jangan lelah untuk, terus belajar gitu, karena, hasil dari lelahmu itu akan menghasilkan sebuah prestasi yang kalian punya, kayak gitu. Wah, terima kasih banyak nih Kak Regina untuk close statement-nya kali ini keren banget sih. Sharing-sharingnya juga seru, asik, dan sangat inspiratif banget. Oke, sekali lagi aku tuh pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Regina karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pengalamannya serta memberikan inspiratif dan motivasi buat kita nih. Semoga pendengar Kristal kali ini bisa termotivasi untuk jadi mahasiswa yang aktif seperti Kak Regina ya, serta berprestasi juga pastinya. Oke, kalau gitu sekian podcast kali ini dengan aku, Yunita Dia Anggraini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Regina, dan dadah Iya, semuanya. sama-sama. Semangat ya.